Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kita berlindung agar kita terhindar dari musibah dan kita selalu diberi rahman dan rahimnya. Dan kepada Nabi Muhammad SAW kita ucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga kita jadi umatnya. Saudara-saudara sekalian, ini pertemuan kita yang ketiga. Kalau di pertemuan kita yang kedua, kita bicarakan tentang kerangka karangan dan kita bicarakan tentang bagaimana membuat list. Kerangka karangan itu ada dua, yaitu berkaitan dengan modelnya, berkaitan dengan sub-subtopik. Sementara ada juga yang kedua itu dengan menggunakan subtopik itu kita bentuk atau kita ubah dalam bentuk kalimat menjadi kalimat utama dia. Apakah itu hanya berlaku di karya ilmiah atau karya ilmiah populer atau di sastra? Tidak juga. Di puisi juga kita bisa. Tapi yang tentu kalau ingin lebih tepat, kalau di puisi itu kita bicara tentang kerangka karangan topik atau subtopik, agar cara berpikir kita itu runtut. Jadi kerangka karangan itu tujuannya supaya pemikiran kita itu runtut, tersusun, sehingga tulisan kita betul-betul tertata dengan rapi. Saudara-saudara sekalian, apakah semua pengarang itu membuat kerangka karangan? Dia bisa saja menulisnya secara harfiah atau dia punya kerangka karangan itu cara berpikirnya. Orang sudah terampil kerangka karangannya itu di dalam otak. Apalagi yang mau dibuat, apalagi yang dibuat. Sehingga orang bisa melihat ketika kita membaca tulisan itu bagaimana cara si penulis, cara berpikirnya, sistematik atau tidak. Begitu juga kalau kita bisa menilai sebuah buku itu mudah dipahami dengan tidak mudah dipahami. Ya tentu yang mudah dipahami itu yang cara pemikirannya itu runut, betul-betul teratur. Nah sekarang kita bicara lagi, kita lanjutkan lagi. Nah ini dilematisnya ada dua bentuk genre, bentuk yang narasi atau non narasi, yang urayanya panjang, bentuk kayak artikel, opini, yang kemudian yang genre yang khusus lagi nih, yang unik itu yang puisi. Saya mulai dulu dari yang puisi. Yang puisi itu bisa dibagi atas dua bentuk. Yang lama sekali bentuk puisi itu, yang pertama sekali itu bentuk berpola. Bahkan masyarakat secara umum akan lebih mudah menerima puisi yang berpola, seperti pantun, syair. Nah itu bentuk pola-pola yang sangat familiar dengan masyarakat. Sementara bentuk-bentuk yang tidak berpola seperti puisi bebas, makin di kalangan tertentu dunia pendidikan yang akrab gitu. Itu yang jadi persoalan. Tapi bukan tidak mungkin Anda tinggal memilih mau puisi berpola atau tidak berpola. Saya tidak menganjurkan harus berpola atau tidak berpola. Tergantung Anda. Ingin berpola jadi, ingin tidak berpola jadi. Ingin menggagaskan idenya itu melalui pantun, melalui syair, melalui gurindam atau melalui soneta, boleh. Tidak ada masalah. Dan bisa jadi juga kalau Anda memilih yang puisi bebas atau pola mantra, tinggal kesukaan kita, di mana kita bisa suka, wadah yang kita buat. Jadi kita menulis kreatif itu hobi atau bakat kita atau kesukaan kita itu di mana. Nah, saya nyarankan sebelum kita berbuat itu banyak membaca. Karena membaca itu tujuannya kalau puisi misalnya kita kaya dengan kosakata yang ada dalam puisi.
Bisa jadi ini memancing kreativitas kita dengan banyak membaca. Ya itu banyak membaca yang dipilih-pilih, puisi-puisi yang terkenal, penulis-penulis besar misalnya, kayak Amir Hamzah. Kalau Gurindam itu karyanya Raja Ali Habji. Ya, kalau untuk padu padannya pola terikat dengan bebas itu Amir Hamzah. Kemudian puisi bebasnya itu Khairil Anwar, atau puisi mantranya Sutarji, atau puisi romantis Separji Dekodamono. Anda sukanya di mana? Itu Anda baca. Karena nanti akan muncul dalam pikiran Anda, oh cara saya mengungkapkan kreativitasnya seperti ini. Nah ingat, menulis puisi itu dia punya nilai tambah. Kalau kita bisa lirik puisi itu kita jadikan ada muatan iramanya, musiknya. Kenapa tidak? Dalam masyarakat kita berjumpai ada lagu-lagu Melayu yang liriknya itu pantun. Sementara kita bisa saja mahir menulis pantun. Kenapa tidak? Tinggal liriknya lagi. Kita tidak berbakat, kita boleh kolaborasi dengan pemusik untuk memasukkan liriknya. Jadi masukkan iramanya, aransemennya. Jadi kolaborasi itu biasa dalam kreativitas. Liriknya kita yang membuat, kemudian aransemennya ya orang yang ahli dalam bidang itu yang membuat. Kita bisa mendengar lagu-lagu lama, misalnya lagu Tanjung Katung. Tanjung Katung airnya biru, tempat anak mencuci muka. Nah itu kan sampiran pantun. Seterusnya. Lagu-lagu Melayu Deli, itu banyak yang berama pantun. Nah sementara sekarang orang yang menulis lirik lagu pantun itu udah mulai jarang. Padahal orang banyak jadi penyanyi sulit mendapatkan lagu yang bagus. Artinya lagu itu dihargai mahal oleh recording. Nah kalau dulu orang harus masuk studio dulu untuk mempublikasikan lagu. Tapi sekarang kita mempunyai wadah. Anda mempunyai wadah. Yang saya anjurkan punya YouTube. Kenapa tidak? Anda mempublikasikan lagu-lagu Anda itu melalui YouTube Anda. Oh, Anda tidak berbakat, cari penyanyinya, liriknya pada Anda. Bukan tidak mungkin pada satu saat orang akan tertarik dengan lagu-lagu Anda dan dia akan beli. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi, kita bisa lihat di dunia YouTube. Bagaimana Dhani Ahmad membeli lagu, Ahmad Dhani membeli lagu, kemudian Raffi Ahmad membeli lagu dari Anak Lampung. Jadi bukan tidak mungkin. Kalau tidak dipublikasikan di YouTube, orang tidak tahu. Nah bayangkan, kayak sebuah lagu dibeli oleh Ahmad Dhani itu dengan hanya harga 5 juta, dengan harga 5 juta. Kalau Anda jadi guru, jadi pegawai honor, kelak itu lebih ada 2 bulan honor Anda barangkali. Sementara kalau ingin melirik lagu, bisa jadi itu hanya 1 jam atau 1 hari. Katakanlah 1 minggu. Jadi hasil Anda di 2 bulan itu bisa Anda dapati dalam 1 minggu. Nah inilah dunia kreativitas itu. Dan dunia kreativitas itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada media yang menyampaikannya supaya dinikmati oleh orang. Sehingga orang ketika dia suka dia akan hargai kreativitas Anda. Kalau dia tidak suka ya dia otomatis Anda harus perbaiki lagi.
Nah ini contoh, kalau kita bisa melihat misalnya satu contoh, orang menggunakan ibarat air di daun keladi, kalau tergenang tapi tidak meninggalkan bekas. Nah, itu kan satu contoh ungkapan atau mawar berduri. Nah, ini kan betul-betul bahasa sastra gitu. Saudara-saudara sekalian, paling tidak kita bisa memotivasi bahwa kreativitas menulis itu bukan hanya menulis wacana yang panjang. Jadi bisa jadi berbentuk genre-nya puisi. Apakah genre-nya puisi itu, apakah perlu, kalau kita bicara kreativitas, perlu nilai sastra atau tidak? Ya terserah kita. Tapi kalau saya menganjurkan, nilai estetisnya itu otomatis dia akan masuk kepada bentuk-bentuk karya sastra. Karena itu Anda harus dua unsur yang harus Anda pikirkan dalam lirik, yaitu unsur estetis dan unsur pesan atau amanat. Etis dan estetis. Ini kalau menurut Tari Welek, ya sastra itu dibangun oleh dua itu. Ada unsur keindahannya. Dan bahasa sastra itu memang dahsyat. Anda bisa lihat misalnya bagaimana bahasa lagu-lagu yang legendaris. Kalau kita lihat misalnya lagu-lagu yang dibuat oleh Ebit. Kalau ada bencana, ya akan diputar orang lagu Ebit itu. Setidak-tidaknya untuk soundnya, soundtracknya dari sebuah video. Atau kalau orang melihat perpisahan itu, orang akan mengingat lagunya yang dibawakan oleh Iwan Fals dari Rafiq Kaduri. Itu. Jadi sekali lagi saya katakan kepada Anda, harus dengan itu. Memulai maunya apa, maunya kemana, gitu. Nah kemarin saya menyinggung juga persoalannya kreativitas menulis yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Nah kita bicara misalnya, satu contoh, ada yang menulis sifatnya konseptor. Nah ini kita bisa lihat contohnya pada pelaku stand up komedi. Pelaku stand up komedi di Indonesia ini pada prinsipnya dia membuat konsep. Sebelum mementas itu ada konsepnya. Jadi mana yang mau ditampilkan. Nah, kalau dia mau merosting orang misalnya, atau bagaimana dia membuat punchline dan sebagainya, itu dia ada konsepnya. Kalau menurut pengakuan yang tidak ada menulis itu ya Mongol yang tidak mempunyai konsep stand up itu. Artinya mungkin dia tidak menulis, tapi dia sudah ada dalam pikirannya sebagai manusia oral. Gitu, orality, berkarya orality, yaitu cara-cara berpikir, cara-cara perilaku orang tradisional. Karena pada masyarakat tradisional mereka mungkin tidak mengerti tulis baca, tapi mereka punya ide dan bisa menulis, mengemukakan ide itu dalam bentuk oral. Nah orang-orang para dialah yang kami catatnya. Saya beri contoh kenapa orang bisa menulis bercerita dengan koba atau kayak yang bisa satu hari satu malam. Nah para peneliti lah yang akan menulis konsep itu. Mereka tidak punya prinsip itu di pikiran, karena dia betul-betul masyarakat pelaku masyarakat orality.
bukan masyarakat yang literasi. Sementara kita ini menulis kreatif itu masyarakat literasi. Jadi sekali lagi kembali ke persoalannya, ada penulis itu yang dia menulis tanpa perlu dipublikasikan, tapi dia menggunakan media orality. Tapi di belakangnya sebetulnya ada konsep, ada tulisan yang tidak bisa dibaca oleh orang. Orang hanya menikmati orality-nya, sementara konseptornya ada. Tapi kedua, ada juga orang yang mempublikasikannya. Nah, kalau ketika mempublikasikannya, ya otomatis banyak mata orang dong. Orang akan mengamati EYD-nya gimana, penulisan katanya bagaimana, susunan kalimatnya bagaimana. Nah, ini komponen-komponen bahasa ini harus dikuasai. Harus banyak kita membaca. Apakah tidak ambigu kalimatnya ini gitu. Jadi mulai dari penulisan huruf kapital, penulisan tanda baca, kemudian pemilihan kata baku dan tidak baku, kemudian penyusunan frase atau kalimat yang maknanya ambigu atau tidak ambigu. Kemudian kita tahu bahwa kalau kita menulis paragraf tadi, kalau kita sudah singgung kemarin sistem paragraf, kita harus tahu bahwa paragraf itu dia punya syarat. Yaitu syaratnya apa? Paragraf itu harus unity, harus koheren. Kemudian memakai sistem pengembangan paragraf. Unity itu apa? Dia bicarakan satu aja. Dalam sebuah paragraf itu satu subtopik. Sesuai dengan yang saya katakan tadi kemarin, sang kerangka karangan. Jadi satu unit kerangka karangan itu yang dijabarkan dalam sebuah paragraf. Jangan sampai melenceng. Satu subtopik atau ide yang gagasan yang kita kemukakan, muncul lagi ketika mengembang paragraf ada ide lain gitu. Yang mana nih yang jadi mahkotanya tulisan itu? Yang jadi kalimat utamanya, pemikiran utamanya. Nah, bukan salah kalau misalnya dari uraian itu kita huraikan lagi dari sub kalimat utama tadi, ketika itu kalimat penjelas kita jadikan kalimat utama lagi, tidak ada masalah. Tapi itu harus terkonsep, ya. Artinya ada paragraf induk, lalu ada dari paragraf itu kalimat utamanya udah jadi unggulan, kemudian ada penjelasan kalimat utama itu dijadikan lagi penjelasan lagi. Boleh, bukan tidak boleh. Saudara-saudara sekalian, semakin membingungkan mungkin bagi Anda menulis kreativitas ini atau semakin menarik. Ya, kita perlahan supaya Anda tidak salah paham, Anda bisa ikuti terus penjelasan saya sampai nanti ke 16 kali pertemuan. Karena sistem saya mengajar memang dengan cara begini. Ada bahannya Anda ketika kita tatap muka atau kita daring, kita bisa diskusi. Ada hal yang Anda tidak jelas, Anda bisa boleh tanyakan ke saya. Baik, kita balik lagi ke persoalannya. Jadi sekali lagi kita harus tahu sebuah paragraf itu harus unity. Kemudian koheren itu apa? Kompak. Ada satu kesatuan kalimat, tadi saling sambung menyambung kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Untuk kompak ini, untuk koheren ini apa caranya? Agar kalimat itu padu. Ada 3 langkah. Pertama, gunakan kata kunci. Kalau kita sudah buat pernyataan nih, katakanlah ada 3 kata. Yang mana kita jadi kunci? Bisa 1 kata, bisa 2 kata. Saya berangkat ke Jakarta. Nah, bisa jadi saya, bisa jadi berangkatnya, bisa jadi ke Jakartanya. Kata kunci, bisa jadi juga saya berangkat atau berangkat ke Jakarta.
Terserah mau kita ambil kata kuncinya apa. Kata kunci itu sebagai penekan dan makna yang harus kita jelaskan. Nah, dalam membuat paragraf yang koheren itu, ya sebaiknya kita ulangi kata kunci itu supaya dia nyambung antara kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua. Begitu seterusnya. Namun, kalau kata kunci ini terlalu sering kita ulang, sebuah kata itu idealnya paling maksimal 2 kali. Nah, kalau sudah 2 kali, kata 3 kalinya ya Anda gunakan kata ganti. Walaupun itu juga maksudnya, tapi gunakan kata ganti. Kata ganti misalnya kalau subjeknya orang pertama, bagaimana kata ganti orang pertama? Kita gunakan kata ganti. Saya, dia, atau apa. Kami misalnya kata ganti. Supaya tidak berulang kata yang sama sampai 3 kali. Itu langkah kedua untuk bangun koheren. Langkah ketiga, gunakan kata transisi. Jadi kalimat berikutnya menggunakan kata transisi. Kata transisi itu misalnya kata akan tetapi, oleh sebab itu, selanjutnya dan sebagainya. Jadi ada kata peralihan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain supaya tidak kaku, ada kata transisi. Berarti ada tiga yang harus kita pikirkan. Pertama, gunakan kata kunci untuk koheren. Yang kedua, gunakan kata ganti. Yang ketiga, gunakan kata transisi. Itu agar kalimat kita kompak. Tapi jangan sampai membuat kalimat utamanya kemana, kemudian nanti kalimat penjelasan kemana, kalimat satu yang keduanya kemana, melenceng-lenceng gitu. Bahkan orang bisa menangkap ini idenya banyak sekali. Tidak fokus, tidak unit dia. Oleh karena itulah ikuti aturan pengembangan paragraf. Seperti yang pernah saya katakan pada konten terdahulu. Mau kita membuat bukti-bukti, ya bukti-bukti aja. Mau kita membuat dari yang kita diterima dengan kemungkinan ditolak, ya kita buat itu. Acuannya seperti itu. Atau kita memberikan contoh-contoh, mulai dari contoh-contoh yang mana? Dipilah contoh-contoh yang utama dulu, yang mana dulu yang dikemukakan. Misalnya dari lingkungan kita sampai ke yang lebih besar gitu. Yang ada di lingkungan kita contohnya apa gitu. Kemudian yang di kampus apa, yang lebih besar lagi di kabupaten kita apa, provinsi apa dan sebagainya. Contoh-contoh gitu. Atau bukti-bukti. Ya, itu harus ikut sistematisnya. Saudara-saudara sekalian, tanpa terasa sebetulnya kita sudah mulai beranjak, sudah mulai menguasai paragraf. Jadi sekali lagi saya katakan paragraf itu, kalau kita sudah mulai buat paragraf, yang pertama, kalau dia tidak bentuk narasi atau bentuk deskripsi, dia otomatis dia punya kalimat utama. Otomatis dia punya kalimat utama. Dan sekali lagi, jangan sampai paragraf itu hanya satu kalimat. Karena kalau namanya paragraf lebih dari satu kalimat. Lebih dari satu kalimat. Dan dia harus dijelaskan sejelas-jelasnya. Kalau kita membicarakan peristiwa, sebuah peristiwa, orang akan bertanya dalam pikiran orang tentang peristiwa itu berkaitan dengan 5W1H. Kita harus jelaskan 5W1H. Kalau kita bicarakan misalnya, tadi pagi saya melihat ada kecelakaan. Nah, orang ketika membaca atau mengikuti statement Anda, pernyataan Anda, pikiran orang langsung tahu di mana. Harus langsung berpikir, di mana kecelakaan itu? Kapan terjadinya? Siapa pelakunya? Kenapa dia? Jadi berkaitan dengan 5W1H. Dan itu yang dipakai dalam dunia jurnalistik dan dunia berita. Kalau tidak tuntas, gantung, orang semakin terkabur, tidak percaya orang dengan peristiwa itu.
Nah, ini contoh yang konkret kalau kita bicarakan tentang berita. Saudara-saudara sekalian, jadi sekali lagi, pahami dulu segala bentuk seluk-beluk yang berkaitan dengan paragraf. Ya, kalimatnya baku dan tidak baku, ambigu dan tidak ambigu, kemudian pemakaian huruf kapitalnya, pemakaian tanda bacanya, pemakaian penulisan istilahnya, kemudian bagaimana kalimat itu memang satu unit yang dibicarakan satu saja karena berkaitan dengan kerangka karangan tadi, yang topik atau ide satu aja yang kita harus jelaskan. Perlu ada penjelasan. Mau berapa kalimat penjelasan? Ya secukupnya. Kalau menurut kita itu sudah jelas gitu. Dan kemudian kalau sudah seperti itu, kita sudah mudah mengikuti pengembangan yang selanjutnya. Nah, pengembangan selanjutnya itu ya berkaitan dengan cara berpikir kita. Orang akan lihat. Dan ini sebetulnya bisa kita gambarkan ketika kita susun, ketika dia masih dalam bentuk kerangka. Mana yang kita dahulukan isinya, mana yang kita jelaskan. Mana kalau sifatnya populer ilmiah, tentu ada data, ada analisa. Jadi ada analisa, ada pendapat kita, ada argumentasi kita. Ada data pendukung yang menguatkan argumentasi kita. Bisa jadi kita merujuk ke pendapat orang lain atau jurnal lain. Bisa jadi, kenapa tidak? Itu sah-sah saja yang menguatkan cara berpikir kita, gitu, argumentasi kita. Dan ini kita otomatis sudah mengalir. Nah, sekarang kalau kita bicara, kalau tadi kita bicara puisi itu ada genre-nya terikat dan tidak terikat. Ini ada puisi, ada bentuk wacana ilmiah. Kalau namanya ilmiah ya bahasanya bahasa ilmiah sesuai dengan disiplin ilmunya. Kalau dia bahasa teknis ya menggunakan istilah-istilah teknis. Kalau fakultas kedokteran misalnya atau masuk kedokteran ya kita gunakan istilah-istilah kedokteran. Karena itu salah satu faktor kita ingin menulis, kita juga harus menguasai bidang yang kita tulis. Bukan menguasai hanya aspek pengetahuan aja, tapi juga kosakata. Jangan salah sampai kita, salah kutip kita atau salah masuk kita. Itu kuncinya. Nah, sekarang kalau kita bicara menulis artikel, apakah itu artikel ilmiah ya? Kita harus ikuti acara artikel ilmiah. Bahasanya bahasa Indonesia ilmiah. Ilmiah itu apa? Ya, kadarnya itu ya kita berbicara standar baca buku bahasa buku gitu. Ada aspek-aspek penalaran di sana. Tapi kalau ilmiah populer, nah bahasa sedikit lebih longgar nih. Populernya apa? Ya populis, bisa diketahui oleh semua orang. Paling tidak itu ada tingkatan tidak pada tingkatan tertentu. Tapi kalau ilmiah itu ya bisa pada tingkatan tertentu, disiplin orang tertentu yang menguasainya. Tapi kalau kita ingin menulis masalahnya berkaitan dengan artikel sastra, tentu bahasa sastra yang kita harus gunakan. Cuma kalau di dunia barat, orang sudah mulai mempadu-padankan kayak jurnalistik yang dulunya dianggap bertentangan dengan karya sastra, sekarang dipadu-padankan yang namanya jurnalistik sastra. Artinya menulis beberapa genre atau beberapa ragam tulisan di jurnalistik itu dengan gaya sastra. Dan ini lebih menarik, lebih menyantai, lebih santai. Berapa jumlah paragraf yang harus kita buat gitu?
dalam sebuah artikel? Ya pertama kalau saya katakan batasannya sesuai dengan yang Anda anggap tuntas. Yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana isi yang Anda jadikan bagian dari tulisan itu betul-betul dia tuntas berbicara. Baik itu ada datanya, analisisnya, kemudian bagaimana berargumentasi. Itu yang harus dipertimbangkan. Jadi nggak ada batasannya. Tapi kalau kita menulis di sebuah artikel atau sebuah jurnal, terkadang mereka yang mengelola itu membatasi. Ya kita harus patuh kalau ingin menulis di situ. Misalnya dengan mengatakan jumlah kata 10.000 kata misalnya. Ya kita harus patuh. Atau jumlah layar, kalau komputer layar, berapa layar gitu. Itu ketentuan-ketentuan yang kita harus beradaptasi dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Tapi kalau tidak ada itu, ya bebas-bebas saja kita. Cuma kita kan terikat karena itu media orang. Bukan kita yang mengendalikan. Kalau kita mengendalikan ya sesuka-suka kita. Saya misalnya buat durasi channel YouTube saya. Mau saya buat 10 menit, mau saya buat 2 menit, mau saya buat 20 menit, 30 menit, itu sah-sah saja. Tidak harus ada standarnya. Gitu. Kebetulan bahannya cuma ada 2 menit. Dan itu layak untuk dimuat. Kenapa tidak? Misalnya saya menginformasikan jalan Pekanbaru Padang itu longsor. Saya dapat kiriman video cuma 2 menit, 3 menit. Dan saya tidak bisa nambah lagi. Itu harus segera dimuat. Ya kenapa tidak? Gitu. Akhirnya kita muat. Tapi kalau kita sudah bicara masalah mata kuliah, saya terpaksa bicara banyak gitu, panjang. Kadang-kadang sampai 1 jam. Ya, saya masih mikir-mikir juga mahasiswa. Karena ya harus tuntas gitu, bicaranya harus tuntas. Jadi sekali lagi, kalau kita bicara wacana itu udah tahu kita bagaimana kita membuat isi dengan data, dengan analisa kalau dia apa. Tapi beda dengan kalau opini. Itu kalau opini itu masuk pendapat kita. Ya. Nah, hati-hati loh kalau membuat opini. Hati-hati aja. Ada orang yang mau berterima, ada orang tidak mau berterima gitu. Dan itu harus kita jeli melihatnya. Nah, saudara-saudara sekalian, di samping itu semua, yang namanya menulis kreatif ini, tadi saya katakan perlu media publikasi. Nah, kalau kita ingin menggunakan memanfaatkan media publikasi yang orang punya, ya ada kemungkinan ditolak. Ada kemungkinan ditolak. Kenapa? Kita belum tahu membaca selera dia. Satu. Yang kedua, bisa jadi ruang yang dia punya itu tidak ada sesuai dengan tulisan kita. Atau keterbatasan. Kayak jurnal lah katakan. Dia hanya menerbitkan 5 artikel dan sudah cukup. Kita mau masuk lagi. Otomatis dia tolak. Kemudian kita berkaitan dengan deadline, batas waktunya. Ya. Dan orang sebagus-bagus apapun tulisan kita tapi terlambat, sudah lewat deadline, ya otomatis tidak dipublikasikannya. Jadi yang bagusnya ya kita punya media sendirilah. Kita bisa bereksperimen dengan media kita sendiri. Terlepas dari orang suka dan tidak suka, kita punya media sendiri. Tentu kalau kita menggunakan media sendiri, kita juga harus memperhatikan rambu-rambu. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Ya, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Saudara-saudara sekalian, untuk merealisasikan materi kita ini, ya Anda harus buat konten loh. Anda harus tunjukkan kepada saya bahwa Anda mengerti
Dan ini akan kita bicarakan nanti dalam pertemuan daring. Baik, sampai di sini dulu saudara sekalian. Terima kasih dan kita akan jumpa lagi di pertemuan yang keempat dengan pembahasan yang lebih spesifik lagi, lebih berarah lagi pada bentuk-bentuk kreativitas menulis kreatif. Untuk menulis kreatif. Semoga wacana Anda itu terbuka dan Anda betul-betul bisa memulainya. Tidak mungkin orang akan pintar kalau tidak pernah memulainya. Jadi kita harus memulai, ikut proses memulainya, dan semoga perlahan-lahan kita bisa memperbaiki kekurangan kita. Terima kasih, kita jumpa lagi di konten berikutnya, pertemuan berikutnya, di pertemuan yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.